Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai teks opini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok ini. Ada Andika Dwi Cahya, lalu saya sendiri Muhammad Nur Fitriansyah Rusmana, dan ada Salsabila Suryana. Kita langsung ke pengertian dari teks opini. Teks opini adalah teks yang berisi perkiraan, pikiran, pendapat, atau anggapan tentang suatu hal. Kedua, ada ciri-ciri teks opini. Ciri-ciri teks opini diantaranya yang pertama, yaitu kebenaran opini dapat benar atau salah bergantung pada data pendukung ataupun konteksnya. Dua, bersifat subjektif, bergantung pada kepentingan tertentu dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Tiga, tidak memiliki narasumber. 4. Berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. 5. Menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. 6. Merupakan pemikiran atau pendapat seseorang atau kelompok. 7. Informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. 8. Biasanya ditandai dengan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. 9. Pengungkapan opini cenderung argumentatif dan persuasif. 10. Penalaran opini cenderung deduktif. Yang ketiga ada jenis teks opini. Jenis teks opini dibagi menjadi dua, yaitu teks opini analitis dan teks opini hartatoris. Yang pertama, teks opini analitis. Teks opini analitis adalah suatu opini yang berkenaan dengan konsep atau teori tentang sesuatu hal atau masalah yang kemudian dianalisis dengan cermat dan cepat. Yang kedua, ada teks opini hartatoris. Teks opini hartatoris adalah sesuatu opini yang dikemukakan oleh seseorang berkenaan dengan tindakan yang perlu dilakukan atau kebijakan yang perlu dibuat. Yang keempat, kalimat opini. Yang pertama, pengertian kalimat opini. Kalimat opini adalah pernyataan berisi pendapat atau pemikiran seseorang yang sifatnya subjektif. Yang kedua, ada ciri kalimat opini. Yang pertama, kalimat opini bersifat subjektif. Yang kedua, kebenaran pada kalimat opini belum mutlak. Yang ketiga, kalimat opini tidak memiliki narasumber. Yang keempat, kalimat opini biasanya berisi pendapat tentang sesuatu peristiwa tertentu. Yang kelima, kalimat opini bisa berisi tentang peristiwa yang akan datang. Yang keenam, kalimat opini berupa buah pikiran dari seorang atau suatu kelompok. Yang ketujuh, kalimat opini berisi informasi yang belum ada pembuktiannya. Yang kedelapan, kalimat opini biasanya diungkapkan secara persuasif dan argumentatif. Yang kesembilan, kalimat opini umumnya ditandai dengan kata-kata seperti mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan kata-kata sejenis. Yang kesepuluh, penalaran kalimat opini cenderung dedukatif, menarik kesimpulan. Yang ketiga, jenis kalimat opini. Jenis kalimat opini dibagi menjadi dua, yaitu opini perorangan atau individu dan opini umum. Yang pertama, opini perorangan atau individu. Kalimat opini perorangan atau individu adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya dikemukakan oleh satu individu tertentu. Contoh, seperti nanti sore akan turun hujan. Yang kedua, opini umum. Kalimat opini umum adalah kalimat opini yang pendapat atau gagasannya diakui banyak orang. Contoh, sering mandi di malam hari dipercaya dapat menyebabkan penyakit rematik. Yang keempat, unsur pembentukan kalimat opini. Yang pertama, berdasarkan keyakinan. Berdasarkan keyakinan artinya orang yang berpendapat haruslah memiliki keyakinan tentang apa yang mereka anggap benar berdasarkan agama, adat istiadat, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan sikap. Unsur kalimat opini yang kedua adalah berdasarkan sikap baik yang berupa positif maupun negatif dalam menanggapi suatu peristiwa untuk menentukan opininya tersebut. Yang ketiga, berdasarkan persepsi. Berdasarkan persepsi artinya opini bisa dibentuk karena adanya persepsi dari setiap individu yang akan memberikan penilaian pada peristiwa yang terjadi.
5. Contoh lain kalimat opini. Yang pertama, wanita tidak menyukai laki-laki yang tidak memiliki jenggot. Yang kedua, kucing adalah binatang yang paling malas. Yang ketiga, tiang ini akan rubuh jika diterpa angin kencang. Yang keempat, uang 50.000 adalah uang yang sangat banyak. Yang kelima, Surabaya adalah kota besar di Indonesia. Yang keenam, matematika adalah pelajaran yang sangat mengasihkan. Yang ketujuh, perempuan itu akan lebih cantik jika mengenakan high heels. Yang kedelapan, bencana besar akan terjadi pada tahun 2020. Yang kesembilan, laki-laki itu terlihat berkarisma saat mengenakan setelan jas berwarna hitam. Yang kesepuluh, cuaca di Yogyakarta selalu panas pada siang hari. Kelima, ada kaidah kebahasaan teks opini. Kaidah kebahasaan teks opini terdiri dari adverbia, konjungsi, verba, dan kosakata. Pertama, adverbia. Dalam sebuah teks opini biasanya digunakan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang dapat dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif, seperti selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan lainnya. 2. Konjungsi. Konjungsi yang banyak dijumpai pada teks opini, diantaranya yang pertama ada konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya, dan sebagainya. Kedua, ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti bahkan, juga, selain itu, lagi pula, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan lain-lain. Ketiga, ada konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Dan yang keempat, konjungsi yang menyatakan harapan, seperti agar, supaya, dan sebagainya. 3. Verba. Teks opini mencakup penggunaan kata kerja material, relasional, dan mental sekaligus. Pertama ada verba material atau kata kerja material. Merupakan verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya mengunyah, membaca, menulis, dan sebagainya. Kedua ada verba relasional, adalah verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Verba relasional terbagi menjadi dua. Verba yang pertama tergolong ke dalam verba relasional identifikatif. Pada verba relasional identifikatif terdapat partisipan atau teridentifikasi dan nilai atau pengidentifikasi. Contohnya, ayah adalah pelindung keluarga. Ayah sebagai partisipan adalah sebagai verba relasional identifikasi dan pelindung keluarga sebagai nilai. Verba yang kedua dan ketiga tergolong ke dalam verba relasional atributif. Pada verba relasional atributif terdapat partisipan, penyandang, dan sandangan. Contohnya, ayah mempunyai mobil baru. Ayah sebagai penyandang mempunyai sebagai verba relasional atributif dan mobil baru sebagai sandangan. Kemudian jenis verba yang ketiga ada verba mental. Verba mental digunakan untuk mengklaim. Verba ini menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa. Kemudian ada afeksi, misalnya suka, khawatir. Kemudian ada kognisi, misalnya berpikir, mengerti. Pada verba mental ini terdapat partisipan pengindra dan fenomena. Contohnya, ayah mendengar kabar itu. Ayah sebagai pengindra, mendengar sebagai verba mental, dan kabar itu sebagai fenomena. 4. Kosakata. Dalam membuat teks opini, seorang penulis harus kaya akan kosakata agar teks yang dibangun memperlihatkan seorang penulis yang berwawasan luas. Selanjutnya ada struktur teks opini. Yang pertama ada pernyataan pendapat atau thesis statement, yaitu bagian opini yang menjelaskan tentang pendapat dari penulis. Pendapat tersebut biasanya menggunakan kata-kata yang menggugah hati para pembaca atau pendengar opini. Yang kedua ada argumentasi, yaitu sebuah opini yang mengajak kepada orang lain untuk mengutarakan argumentasi penulis. Opini harus menggambarkan masalah yang terjadi dan solusi yang ditawarkan. Yang ketiga ada pernyataan ulang pendapat atau reiterasi, yaitu kalimat yang menunjukkan penegasan dari tulisan yang dimaksudkan. Dapat dikatakan bahwa pernyataan ulang pendapat adalah kesimpulan. Selanjutnya ada contoh teks opini beserta struktur dan kebahasaannya. Di dalam contoh ini ada teks yang berjudul menjual sembari menjaga nirwana.
Untuk struktur bisa dilihat ada pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Selanjutnya kita ke kaidah kebahasaan. Yang pertama ada adverbia. Di dalam tabel terdapat adverbia kerap. Selanjutnya ada konjungsi. Di dalam tabel terdapat konjungsi justru, bahkan juga misalnya padahal, yang fungsinya untuk memperkuat argumentasi. Dan juga ada konjungsi agar yang fungsinya untuk menyatakan harapan. Lalu lanjut ke verba. Ada verba adalah yang jenisnya yaitu verba relasional identifikatif. Lalu ada membangun, membungkus, menyelinap yang merupakan verba material. Lalu adalah yang jenisnya yaitu verba relasional identifikatif. Lalu merupakan yang jenisnya yaitu verba relasional atributif. Lalu ada mempersilahkan, membabat, mengeduk, membuat, membangun yang jenisnya adalah verba material. Lalu ada terdapat yang jenisnya yaitu verba relasional atributif. Lalu ada memikirkan, berpandangan yang jenisnya yaitu verba mental. Lalu selanjutnya ada kosakata. Kosakata di dalam teks terdapat dalam tabel ini. Delapan langkah-langkah menulis opini. Yang pertama, mengumpulkan data untuk menguatkan kebenaran dari opini yang dibangun. Yang kedua, meriset data sebagai landasan fakta yang sudah dipastikan kebenarannya dari opini yang dimiliki. Yang ketiga, menentukan argumen yang kuat. Yang keempat, menentukan sudut pandang penulis. Yang kelima, mulai menulis. Yang keenam, melakukan pengecekan kembali setelah menulis. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.